Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesehatan dan kita boleh menghirup udara pagi yang cerah. Kita boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kembali Engkau berikan kepada kami kemurahan untuk kami boleh menjalani hari yang baru hari ini. Sebelum kami memulai segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-21. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-15 saja, Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua yang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dalam bagian ini, Paulus mencoba mensejajarkan antara pelanggaran Adam dengan kasih karunia di dalam Kristus. Dan ternyata maut yang diakibatkan oleh dosa yang dilakukan oleh Adam dan dosa Adam itu akhirnya pun membuat semua manusia berdosa karenanya. Karena dosa satu orang membuat seluruh keturunannya pun menjadi berdosa. Namun maut itu sekalipun dengan kasih karunia Allah yang jauh lebih kuat melalui Kristus. Hanya melalui Kristuslah, dengan pengorbanan satu pribadi itu, maka semua yang telah jatuh di dalam dosa terselamatkan. Ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah lebih kuat daripada dosa. Kasih karunia Allah lebih kuat daripada alam maut. Dan kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan kita melalui pengorbanan satu orang, yaitu Kristus di atas kayu salib. Saudara, ini adalah bukti kasih karunia Allah kepada kita orang-orang berdosa. Saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup Bapak Ibu hari ini. Mungkin sakit penyakit, mungkin pekerjaan, mungkin masalah ekonomi, atau masalah di dalam rumah tangga, atau mungkin ada masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang berat, yang tidak mampu kita alami karena kita sudah berputus asa dan tidak lagi punya semangat. Kita sudah hilang pengharapan. Tetapi ayat ini kembali mengingatkan kita betapa besarnya kasih karunia Allah melampaui daripada alam maut. Dan kasih karunia Allah itu terbukti ketika Kristus mati untuk kita orang-orang berdosa. Pertanyaannya adalah, apakah saudara masih meragukan kasih Allah? Apakah saudara masih meragukan kuasa Allah? Bila Allah sendiri memberikan anak tunggalnya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita, maka tentunya Allah tidak pernah menyayangkan berkat-Nya. Allah tidak pernah menyayangkan pertolongannya untuk mengulurkan tangan bagi kita, orang-orang yang berharap kepadanya. Jikalau di dalam keberdosaan kita saja Allah memberikan jalan keluar untuk keselamatan kita, maka kita yang hari ini sudah diselamatkan di dalam anugerah, tentunya rahmat Allah itu akan nyata, jauh lebih nyata, karena kita hari ini telah menjadi miliknya. Saudara, mari kita terus menguatkan iman percaya kita kepada Allah. Jikalau kasih karunia Allah jauh lebih besar atas maut dan dosa, maka tentunya hari ini sebagai orang-orang telah menjadi milik Allah, maka Allah pun akan sanggup menolong kita, memberi kita jalan keluar, memberi kita kekuatan, memberi kita anugerah, dan terus menopang kita untuk menjalani hari demi hari. Berharaplah kepada Tuhan bahwa kuasa-Nya sanggup memberi kita jalan keluar dan anugerah-Nya
melebihi dari apapun di dunia ini. Dan kasih setianya itu menjadi jaminan bagi kita untuk terus berharap. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk terus berharap dan mengandalkan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dan terlebih firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kasih karunia-Mu lebih kuat daripada dosa. Dan itu terbukti melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kuatkan iman kami ketika kami lemah dan tawar hati, ketika kami putus asa dalam sakit penyakit kami, dalam pergumulan hidup kami, di dalam masalah pekerjaan kami, di dalam masalah rumah tangga kami. Kuatkan iman kami bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk melewati semua itu, dan kasih karunia-Mu cukup untuk menolong kami, dan kuasa-Mu sanggup untuk memberi kami jalan keluar. Teguhkan iman kami untuk kami tetap memandang dan berharap kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.